Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Okay. Langsung mawon okay. Alhamdulillah okay. Pada malam niki kula kalian jenengan saged kempal malih melanjutkan pengaosan suatu kajian hadis yang mana pada malam niki hadis yang nomor 19 ngoten nggih. Al hadisu at-tasi' asyar nggih. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi rawahu Muslim. An Jabirin dan riwayataken saking Sayyidina Jabir ngoten nggih. Radhiyallahu radhiyamuki paring ridho sapa Allah Gusti Allah. Radhiyamuki paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Jabir. Anhu saking Jabir. Qala dawuh sapa Jabir. Qala dawuh sapa Jabir. Napa isine qala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul. Qala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa dawuh beliau yub'atsu kullu 'abdin. Pun saderenge masuk nang hadis nggih. Nah niki beliau Sayyidina Jabir nggih pernah kita bahas sebelumnya tentang hadis napa namanya? Hadis yang ke-13 nggih. Ketika beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang tidak sabar ingin napa derek perang kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah masyhur nggih. Beliau dan abahnya atau ayahandanya namanya Abdullah niku sama-sama sahabat, paham nggih? Sama-sama sahabat. Cuman memang Abdullah niki mboten semasyhur seperti Jabir bin Abdullah. Ngoten nggih. Karena di suatu riwayat mengatakan ketika Abdullah masih sugeng, masih ada, Jabir niku kalih abahe dilarang untuk derek perang. Abdullah niki sahabat tapi usianya sudah tua, bukan muda lagi. Makanya ketika masih ada ayahandanya seorang Jabir niku tidak boleh ikut perang. Makanya ketika izin perang pada waktu itu lega salah Sayyidina Jabir masih usia 11 ataupun 9 tahun. Okay. Tapi mempunyai fisik yang besar, fisik yang gede. Akhirnya ingin izin teng Kanjeng Nabi untuk ikut perang, tapi enggak oleh kalau ayahanda. Kenapa? Karena disuruh untuk menjaga ibu dan saudara-saudaranya di rumah. Karena sak duluran Jabir niku hanyalah beliaulah yang laki-laki. Semuanya perempuan. Akhirnya harus mengganti seorang ayah posisinya, paham ya? Sampai ketika perang Uhud, waktu niku memang perang yang terakhir dilakukan oleh ayahanda. Maknanya apa? Maknanya ketika pulang dari perang Uhud, ayahanda sudah sedo ataupun tufiya dan mati syahid. Makanya falamma tufiya abi, jarene Sayyidina Jabir, ketika bapak kula ayahanda saya meninggal, di saat itulah saya memulai ikut daftar prajurit muslimin derek Kanjeng Nabi perang. Paham nggih? Iki saderenge selama ada ayahanda, paham nggih? Sayyidina Jabir tidak boleh ikut perang. Pada momen lain mengatakan napa? Pernah Sayyidina Jabir niku sarangan kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog, akhirnya tanya, "Ya Jabir, kula saya ingin membeli unta yang Anda miliki." Paham nggih? Karena awalnya dalam riwayat niku Sayyidina Jabir punya unta, tapi untanya niku lemah. Lemah kemudian enggak mau ditunggangi ataupun enggak mau diperasusunya dan lain-lain. Paham nggih? Akhirnya di napa namanya? Didoakan oleh Kanjeng Nabi sampai menjadi unta yang paling kuat. Nah, akhirnya ketika menjadi unta yang paling kuat, Kanjeng Nabi ingin membelinya. Paham nggih? Ya Jabir nggih. Saya ingin membeli unta yang Anda miliki. Paham? Ya Rasulullah nggih. Lek namung pengen unta, saya akan memberinya kepada Anda. Enggak perlu samian beli. Paham nggih? Tak kekno teng samian. Paham nggih? Akhirnya ndak.
saya nggak mau diberi, tapi saya mau membeli. Akhirnya sempat dialog nyang-nyangan nego-negoan, akhirnya ya sudah transaksi jadi jual beli. Akhirnya, ya Rasulullah, berapa Anda yang mau membeli unta saya? Paham ya? Saya mau membeli 2 dirham. 2 dirham. Walah, kalau cuma 2 dirham nggak perlu membeli jenengan nggih. Langsung di kayak namawan hadiah. Paham ya? Enggak, saya tetap mau membeli. Paham ya? Hanya berapa maunya, sampai deal sampai angka 400 dirham. Paham ya? Ya sudah ya. Insya Allah pada tempo waktu saya akan membayar unta niki. Jadi hanya negosiasi, belum transaksi secara nyata. Setelah niku tanya, ya Jabir, sampeyan sudah menikah? Paham ya? Sudah ya Rasulullah. Paham. Sampun. Paham ya? Tazawwajta ma'a bikrun au thayyib. Nikah karo rondo ataupun gadis, janda ataupun gadis. Nah, dawuh Jabir, ya Rasulullah, tazawwajtu ma'a thayyib. Kula nikah dengan seorang janda. Loh, kenapa, Bang? Kenapa sampeyan tidak nikah dengan seorang perawan? Hatta tulaibaha wa tulaibuka. Hingga sampeyan bisa bermain-main, bersenang-senang dengan seorang gadis itu, dan gadis pun juga bisa bersenda gurau dengan sampeyan. Lek perawan, ngaten nggih, lek gadis. Ya Rasulullah, saya itu punya adik-adik kecil perempuan yang masih butuh seorang perawat. Dan saya ekonominya ekonomi yang sederhana, yang rendah. Makanya saya membutuhkan seorang pengganti orang tua yang bisa mendidik adik-adik saya dan bisa menjaga adik-adik saya. Akhirnya saya memilih untuk menikahi seorang janda karena sudah berpengalaman. Paham ya? Akhirnya mendengar alasan yang ngoten, Nabi faidan asabta, lek ngono ya wis sampean bener, alasannya bener dan pilihannya tepat. Paham ya? Sampun. Setelah dialog ngoten niku pisah antara Jabir dan Rasulullah. Paham ya? Sampai pada tempo hari yang dijanjikan, kemudian Nabi medal dugi Masjid Nabawi. Setelah sholat, kemudian ada unta yang sudah siap di depan masjid. Saya tanya, ini unta siapa? Paham ya? Jadi sahabat, ya Rasulullah, hada ibilun li Jabir. Ini unta milik Jabir yang mau jenengan tumbas. Paham ya? Oh ya sudah ya. Ambilkan uang 400 dirham. Kasihkan ke Jabir, saya membeli unta ini. Paham ya? Nah, kemudian unta ini saya terima, kemudian kembalikan ke Jabir sebagai hadiah untuk Jabir. Paham ya? Makanya teng hadis niki bukti Rasulullah, muamalah Rasulullah kali beliau niku sangat baik. Paham ya? Jadi tidak pernah Rasulullah memanfaatkan sahabatnya untuk diambil sesuatu. Paham ya? Malah justru menolong keadaannya Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Paham ya? Jadi ketika perang Uhud, ayahanda Jabir sedo. Setelah perang Uhud, mulailah Jabir menjadi pasukan muslimin. Dan pada waktu itu setelah perang Uhud terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq niku perang yang terjadi setelah perang Uhud nggih. Walaupun di sela-sela itu ada perang lagi walaupun kecil. Jadi perang Khandaq niku perang yang tidak stabil antara jumlah musyrikin dan jumlah muslimin. Dikatakan jumlah musyrikin waktu itu 10.000. Paham ya? Kalau jumlah muslimin enggak lebih teko 3.000 pasukan. Dan pada waktu itu juga di kota Madinah masih kekurangan sandang pangan. Ya panganannya kurang, ya amannya kurang, ya senjata ya kurang, serba kekurangan. Akhirnya punya ide gimana sampai Salman Farisi walhasil ya. Endingnya Salman Farisi membuat membuat parit ya. Ketika sudah jadi paritnya, menggali parit, akhirnya wonten Sayyidina Umar kali Sayyidina Abu Bakar saling dialog. Ternyata Sayyidina Umar mengeluarkan dalam perutnya nang jero sarungnya niki watu setunggal, batu satu. Ngomong, aku sudah 1 hari penuh belum makan. Ngomong nang Sayyidina Abu Bakar. Dan ternyata dibalas juga sana Abu Bakar di sana sama aku juga 1 hari belum makan. Kok wonten 2 orang dialog mireng Kanjeng Nabi are moro. Apa le, paham?
Mboten Nabi kula kalih Sayyidina Abu Bakar sama-sama 1 hari belum makan. Akhirnya Kanjeng Nabi mengeluarkan 2 batu dalam sarungnya. Nah, saya 2 hari belum belum makan, paham ya? Belum makan. Nah, melihat ngoten niku Jabir mireng, ya Allah. Kanjeng Nabi 2 hari belum makan, langsung lari ke rumahnya, ya. Dalam keadaan ekonomi yang sangat sederhana. Paham ya? Ya zaujati, wahai istriku, apakah hal laki tutbah, paham ya? Hal laki syai'un tutbah. Apakah ada sesuatu yang bisa dimasak? Paham ya? Kenapa? Kanjeng Nabi sudah 2 hari belum makan. Paham ya? Oh nggih pun, tak goleki ya. Digoleki ning gudang, ternyata ada 1 sok gandum. Kemudian, ono mana enggak? Ada lagi enggak? Cari lagi. Neng kandang, apakah ada kambing? Biasanya ngoten. Digoleki gaene kambing. Tinggal 1 kambing masih kecil. Paham? Ya sudah, sembelih. Paham? Akhirnya disembelih. Masak gandum dan napa namanya? Beleh kambing. Masih kecil, paham ya? Nah, kemudian ketika sudah mulai masak, nah, istri Jabir bilang, ya Jabir suamiku bilangkan ke Rasulullah ya, karena beliau adalah orang yang sangat baik ya. Omong ono nggih. Beliau bahasanya masakan ini hanya cukup untuk Kanjeng Nabi dan 2 orang dan keluarga kita. Gak lebih. Paham nggih? Oh nggih, siap, saya sampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berangkatlah Jabir ke tempat kaum muslimin berkumpul. Sanjang ya Rasulullah nggih. Anna zaujati, bojo kula, istri saya masak sesuatu untuk jenengan. Dan cukup untuk 3 atau 2 orang temani jenengan. Saman ngajak terserah sinten. Paham nggih? Mangke lek pun mateng kula aturi teng dalem. Paham nggih? Mireng ngoten niku langsung ya Rasulullah ya. Sanjang ngeten. Ya ma'asyiral muslimin, paham nggih? Wahai nggih, semua pasukan muslimin, paham nggih? Dengarkanlah, Jabir ngundang kita makan di rumah. Paham nggih? Nah, mendengar ngoten niku langsung Jabir mak dedeg, paham nggih? Langsung sok. Nah, kabar niku langsung menyebar teng semua kota Madinah sampai istrinya mendengar. Tapi sudah saya sampaikan ke istri saya, ke suami saya, jangan ngajak orang lebih. Kok ndalah ngajak wong lebih. Nah, akhirnya melihat wajah Jabir yang agak risau, agak bingung pisan, Bang. Akhirnya kembali ke Rasulullah. Ya Jabir ta'al, Bang. Wong sampean enggak usah risau, Bang. Sampean masuk ke rumah sampean, panci yang sampean buat masak itu jangan dibuka. Bang. Kemudian setiap orang yang hendak masuk di rumah sampean harus 10 orang. Enggak boleh lebih. Ntar yang menakar apa? Menakar makanannya itu saya yang menuangkan. Nah, bala ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Sudah ya. Panci diambil, kemudian yang menuangkan Rasulullah panggil. Beliau piyambak. Kemudian masuk 10 orang. Makan sampai kenyang, sampai full. Keluar, masuk lagi, sampai full. Keluar, masuk lagi, sampai full. Keluar lagi, sampai telas. Amin. Dan katanya istri Jabir, makanan yang ada di panci itu tidak kurang sama sekali. Paham ya? Cik utuh kayak baru, kayak anyar. Paham ya? Sampun. Nah, mendengar kayak gitu heran, paham ya? Sudah ya, semua sudah makan, sudah. Tinggal kita. Akhirnya makan Nabi kali keluarga Jabir dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar makan bersama sampai telas. Sampai napa? Ada sahabat yang mengatakan, wa kam min adat alladhi yadkhulu fi baiti Jabir. Berapa orang tadi yang pernah makan, yang kelaparan, yang makan di rumah Jabir? Katanya jumlahnya niku lebih dari 1.500 orang. Paham nggih? Nah, niku barokahe, paham nggih? Mukjizate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.